Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 1202200055. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PKS, yaitu pengantar komputer dan software saya, yang mengambil dari dua mata pelajaran, yaitu fisika dan juga kimia. Untuk program pada bidang kimia adalah yaitu mengenai hukum gas ideal. Sedangkan untuk mata pelajaran fisika yaitu tentang rangkaian RLC. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat, yaitu mulai dari flowchart dan juga memanfaatkan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada mata kuliah PKS. Di sini saya mendeklarasikan dulu string pilihan ulang real ZR, terus real array, lalu ada perulangan. Kita bakalan ke output yang pertama kali RLC Z, lalu kita bakal mencari rangkaian seri RLC. Yang kedua hambatan, yang ketiga reaktif, kapasitif, lalu output masukkan pilihan. Lalu kita pilih 1 sampai dengan 4. Jika kita pilih 1, akan input masukkan R, lalu masukkan XI, X0 bakal minta lagi yaitu XC. Lalu semuanya setelah diolah melalui rumus, keluarlah nilai dari Z. Namun jika kita memilih pilihan 2, kita disuruh untuk memasukkan output. Namun jika ada output Z, XI, dan XC, memasukkan output. Ada output Z, XI, dan XC. Lalu setelah di-input, akan diolah dan menghasilkan nilai R. Jika kita memilih pilihan 3, sama seperti yang sebelumnya, kita disuruh untuk memasukkan nilai Z, nilai R, nilai XC, lalu akan diolah dengan rumus dan akhirnya menghasilkan output nilai XI. Dan yang pilihan 4, yaitu yang terakhir, terus jika kita pilihan 4, dia akan masukkan Z, output masukkan R, lalu output masukkan XI, lalu X0 diolah dengan rumus lalu menghasilkan nilai XC. Lalu dia akan mengalami pengulangan apabila kita memilih lebih dari 4. Beginilah bentuk kita ketika merun program. Kita coba masukkan 31, 32 untuk XI dan R yaitu 1. Nilai Z-nya. Lalu kita coba untuk angka-angka yang lain. Kita masukkan bebas saja berapa. Lalu di ujung pasti ada pertanyaan, kita mau mengulang atau tidak. Berikut adalah programnya, yaitu
Ini adalah perulangan, bakalan keluar output. Ini adalah perulangan, bakalan keluar output. Seperti tadi, kemudian ada percabangan. Pilihan 1 apabila kita masukkan R, lalu masukkan SI, masukkan XC, lalu bakalan diolah dan keluar nilai outputnya yaitu nilai Z. Selanjutnya pilihan 3 atau pilihan kedua, output akan meminta masukkan nilai Z, nilai XI, dan nilai XC. Lalu akan diolah di rumus lalu menghasilkan nilai XI. Dan yang ketiga, masukkan R dan masukkan Setelah kita masukkan, seperti biasa akan diolah di rumus dan akan menghasilkan nilai XI. Namun apabila kita memilih pilihan keempat yang tadi, ini kita masukkan, maka kita masukkan Z, R, dan XI, lalu akan diolah dan akan menghasilkan output yaitu nilai XC. Namun jika kita memilih dari 4, maka ini akan error karena masukannya harus 1 sampai 4. Lalu kita running berikut. Lalu kita tinggal masukkan pilihan angka-angka. Kita masukkan terserah saja untuk mencobanya. Selanjutnya kita masuk ke flow algoritma hukum gas ideal. Pertama-tama kita declare dulu V, ada P, ada N, ada T. Lalu kita declare juga pilihannya. Output 1 seperti yang bisa dibaca, output 2, output 3, output 4, dan output 5. Lalu kita masukkan input pilihan, lalu kita membuat percabangan atau while. Apabila pilihannya kurang dari 5, maka akan menghadirkan beberapa pilihan, yaitu pilihan 1, 2, dan 3. Namun apabila kita masukkan lebih dari 5, maka kita akan salah atau selesai. Jika kita memilih pilihan 1, akan muncul output. Anda akan menghitung volume, masukkan tekanan, input P1,
masukkan jumlah mol, suhu, lalu akan memproses rumus pada sign, lalu output volumenya adalah, dan muncullah berapa output yang kita dapatkan. Lalu ada pilihan kedua, akan melewati percabangan, menghitung tekanan, output, lalu kita masukkan volume, jumlah mol, suhu, dan output akhirnya yaitu tekanan. Dan pilihan 3 yaitu output jumlah mol. Ini sangat berguna sekali tentunya. Lalu akan ada rumus setelah kita memasukkan, lalu jumlah molnya akan keluar. Dan yang keempat yaitu suhu. Masukkan volume, masukkan suhu, lalu akan memproses rumus. Lalu suhunya adalah hasil dari input yang kita masukkan. Yang berikut adalah running dari program kita. 10, 5 kita masukkan saja, suhunya 8 misalnya. Seperti itulah cara kerja. Lalu kita coba lagi dengan memasukkan angka 5, maka sistem langsung selesai. Selanjutnya C++-nya. Pertama-tama declare lebih dahulu pvnt integrir pilihan, lalu output rumus yaitu V sama dengan N kali X kali R kali T. Lalu kita masukkan rumus, lalu ke while atau pilihan kurang dari 5, output menghitung volume, menghitung tekanan, jumlah mol, menghitung suhu, lalu selesai. Lalu akan ada pilihan apabila kita memilih 2 untuk tekanan, 3 untuk mol, dan yang keempat yaitu untuk menghitung suhu. Lalu apabila kita telah memasukkan pilihan nomor berapa yang kita ingin lakukan, maka kita diminta untuk memasukkan beberapa input seperti angka. Namun apabila kita memilih 5, maka akan langsung selesai karena error sistemnya. Kita running terlebih dahulu. Berikutkan banyak pilihannya, lalu kita pilih untuk menghitung suhu. Masukkan angka, lalu akan didapat suhu yang kita inginkan. Apabila kita masukkan 5, langsung selesai tentunya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman atau siapapun yang menonton video ini agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan, terutama pada mata pelajaran fisika dan juga kimia. Baiklah, saya Ilham dan terima kasih.